Darling, you send me. Darling, you send me. Halo, apa kabar? Semoga sehat. Saya Yuli Setio Indartono, dosen FTMD, kelompok keahlian konversi energi. Riwayat pendidikan dulu saya S1 di TB, mesin, angkatan 92, S2 juga di tempat yang sama, angkatan 2000 ya. Mungkin karena masih kangen dengan kolam mesin ya, kolam yang sama. Kemudian S3 di Jepang, di Graduate School of Science and Technology, Kobe, Jepang. Kemudian untuk bidang riset saya itu seputar energi baru dan terbarukan, serta HVAC, Heating, Ventilating, and Air Conditioning. Di lab energi terbarukan itu sebenarnya milik FTMD, tetapi lokasinya agak jauh. Jadi ada di gedung energi, itu di area FTTM, lantai 8. Nah, di sana lab untuk mahasiswa bimbingan saya yang beraktivitas seputar energi baru dan terbarukan, terutama di situ. Riset yang sedang kami lakukan terbagi dalam dua bagian. Seperti tadi sudah saya sampaikan, di riset interest saya adalah New and Renewable Energy serta HVAC, Heating, Ventilating, and Air Conditioning System. Untuk Renewable Energy, saat ini ada ongoing research, itu di bidang energi surya, energi angin, dan biofuel. Ada 3 itu. Untuk energi surya, utamanya di PV, photovoltaik, kami masih mengembangkan floating PV karena floating PV ini sekarang masih menjadi hot issue. Jadi beberapa perusahaan membuat floating PV skala luar biasa besar. Jadi kita perlu masuk ke situ. Kami mengembangkan teknologi pendingin untuk floating PV, sedang dipatenkan karena di dunia memang belum ada yang menggunakannya, belum ada yang mengembangkan seperti itu, dan sedang kami kembangkan terus supaya ini bisa berdampak pada komersialisasi. Yang kedua, ada kerjasama dengan dosen peneliti di Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan ITB. Kebetulan beliau masih ada di Amerika. Beberapa temannya juga gabung di Texas A&M University Amerika. Mengarah kepada floating PV lepas pantai. Di Indonesia belum ada. Jadi floating PV yang sedang direncanakan di Indonesia dengan skala yang luar biasa besar itu masih di danau, bendungan, dan waduk. Nah, sekarang kami juga mengarah kepada floating PV lepas pantai. Kerjasamanya dengan teman-teman di kelautan, ITB, juga dengan tadi teman-teman di Texas A&M University Amerika. Itu untuk fotovoltaik yang sekarang sedang berjalan. Yang kedua, di masa mendatang 2060, Dirut PLN sudah menyampaikan PLT Bayu, pembangkit listrik tenaga Bayu, juga diharapkan punya andil yang signifikan. Kami saat ini sedang mengembangkan ongoing research dengan mahasiswa S3, namanya Ivan ya, kalau Anda ketemu, mengembangkan Savonius wind turbine, karena Indonesia memang kecepatannya tidak terlalu tinggi sehingga perlu wind turbine yang bisa start pada kecepatan yang menengah atau rendah. Savonius wind turbine tetapi dilengkapi dengan modifikasi pada diberikan valve, augmented valve pada rotor-rotornya sehingga membantu meningkatkan drag positif dan mengurangi drag negatif. Alat ujinya ada di lab renewable. Ini riset P2MI, jadi dibiayai oleh FTMD. Bila Anda tertarik bisa gabung di situ untuk eksperimen ataupun simulasi. Itu untuk PLT Bayu. Kemudian yang ketiga, biofuel. Di lab renewable juga ada mesin ekstraksi untuk produksi biofuel dari biji-bijian. Dan mesinnya itu unik karena kulirnya itu bisa dilepas pasang, dipindah-pindah posisinya. Ulir press itu ada yang namanya ulir forward, ya, maju, ulir press, ulir idle, ulir reverse. Itu bisa diatur-atur yang optimum untuk biji-biji tertentu. Mesinnya ada di lab renewable. Jadi kalau mahasiswa berminat itu bisa menggunakan mesin screw press itu di lab untuk penelitian. Itu untuk yang renewable energy. Yang kedua untuk HVAC, Heating, Ventilating, Air Conditioning System. Kebetulan saat ini sedang ada kerjasama dengan Korea, dengan KITEV Korea Selatan. Kami mengembangkan high efficiency dryer. Nah, ini dengan teknologi pengondisian udara. Jadi menggunakan mesin refrigerasi untuk mendinginkan dan menurunkan kelembaban udara supaya pengeringan produknya lebih baik lagi. Nah, itu seputar ongoing research
yang sedang kami lakukan di lab bersama para dosen dan mahasiswa. Kerjasama di ITB itu dengan dosen-dosen di kimia yang sudah berjalan untuk biofuel, kerjasama dengan dosen di kimia dan di teknik kimia. Lalu untuk bidang PV Smart Grid itu bersama dengan dosen di elektro. Ya. Kalau tadi yang voting PV tadi itu dengan dosen peneliti yang sedang berada di Amerika dan timnya di Texas A&M University Amerika. Ke depan saya dan tim di sini ada dosen, ada mahasiswa, akan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan di ITB, karena memang untuk ke depan nampaknya tidak hanya kita di Indonesia, tapi dunia juga sudah sepakat bahwa kita perlu menekan emisi gas rumah kaca, diantaranya CO2, yang berasal dari penggunaan energi fosil, batu bara, minyak bumi, dan gas. Oleh karena itu, pengembangan renewable energy merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan, sehingga ke depan kami tetap concern untuk mengembangkan teknologi di bidang energi surya, karena negara kita diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, energi surya yang melimpah dan relatif cukup stabil dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Sehingga ini tetap perlu kita kembangkan. Yang kedua, laut. Ini kami akan mengarah ke sana. Saya dan tim juga mengarah ke energi laut, karena laut kita luas, energinya besar, meskipun tantangannya juga besar, terutama aspek harsh environment, ya. Lingkungan yang keras di laut, ada korosi, kemudian juga struktur laut juga sudah tentu mahal, ya, tapi perlu ada yang memulai dan secara konsisten melakukan itu supaya ke depan semakin bisa terjangkau. Visi riset dari tim kami mengarah kepada komersialisasi ke depannya. Bukan berarti mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi dalam arti agar teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi ini bisa digunakan oleh masyarakat. Masyarakat di sini bisa industri, bisa masyarakat umum, bisa pemerintah. Tapi intinya harapan saya riset di perguruan tinggi ini dalam bidang yang applied research, ya, bukan yang basic research. Kalau basic research tentu saja memang diperlukan untuk pelaksanaan riset yang lain. Tapi yang applied research harapannya bisa digunakan oleh masyarakat. Jadi ke depan kami tetap mengembangkan di bidang new and renewable energy serta heating, ventilating, and air conditioning system. Kalau untuk HVAC ini mengarah kepada peningkatan efisiensi energi. Jadi penurunan emisi CO2 itu bisa didapatkan dengan baik manakala dilakukan dua hal. Yang pertama, diversifikasi energi, diantaranya menggunakan energi terbarukan. Yang kedua, efisiensi energi supaya penggunaan energinya itu turun dan lalu menggunakan renewable. Dengan dua cara itu, insya Allah emisi CO2 bisa ditekan, sehingga harapannya kita akan meninggalkan, akan memberikan, akan mewariskan lingkungan hidup yang lebih baik untuk generasi yang mendatang. Untuk para mahasiswa yang akan dan sedang melaksanakan tugas akhir, pesan saya adalah lakukan dengan tekun, pantang menyerah, dan stamina tentu saja. Karena namanya penelitian itu berbeda dengan kuliah biasa. Kalau kuliah biasa, bukunya udah ada, latihan soalnya ada, soal-soalnya juga ada. Jadi awal dan ujungnya paling tidak bisa diketahui dari buku. Tapi kalau penelitian, sifatnya itu baru hipotesis di ujungnya, perkiraan. Sehingga dalam perjalanannya bisa saja up and down, belok kiri dan kanan. Itu hal yang biasa dalam penelitian, baik tugas akhir, tesis, maupun disertasi. Tentu dengan kadar yang bermacam-macam tergantung dengan tingkatannya. Tetapi up and down dan zigzag tadi hal yang biasa saja, sehingga perlu ketekunan, perlu stamina, dan semangat pantang menyerah. Semoga kalian semua berhasil dan sukses menjadi insan yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa serta negara, serta umat manusia tentu saja. Terima kasih.